Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Grafisify, channel yang ngebahas seputar Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan desain grafis. Pada video kali ini agak berbeda sedikit ya dari konten-konten sebelumnya. Biasanya kan aku bikin konten itu ada judul khususnya gitu, misalnya cara bikin sesuatu atau cara memperbaiki ini, itu, dan sebagainya. Kali ini aku ingin membuat konten atau video di YouTube, yaitu untuk ngejawabin pertanyaan-pertanyaan di grup Adobe Photoshop Indonesia ini ya. Dan untuk pertanyaannya ini tentu saja yang berhubungan dengan Adobe Photoshop gitu. Misal ada pertanyaan tentang fundamental dari desain grafis atau yang nggak teknikal, ya aku skip gitu ya. Jadi aku akan pilih-pilih dulu pertanyaan-pertanyaan mana yang akan aku langsung praktekkan di sini di Adobe Photoshop. Oke, langsung saja. Kita cari dulu kategorinya ya, tentu saja di kategori ask atau tanya gitu. Mungkin berapa ya? Berapa pertanyaan? 5 kalau misal nggak kepanjangan atau ya kondisional aja lah ya. Kita cari-cari dulu kira-kira mana nih yang bisa dicoba. Oke, itu kan aku pakai pen tool yang dilengkungin pas ditarik lurus, kok malah gitu, maaf pemula dan aku masih SMP. Oke, untuk menggunakan pen tool, kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Nah, ini karena belum diputus teman-teman ya. Sekarang aku praktekkan langsung di Adobe Photoshop-nya. Misal kita pakai pen tool, tekan huruf P untuk ke pen tool-nya, dan aku masukkan objek mungkin ya. Masukkan objek dulu yang ada lengkungannya, misalnya ya ini aja nih. Oke, kita lihat kasusnya. Ini kan lengkungannya dari kiri terus ke kanan gitu ya. Mungkin aku tracing yang ini aja. Nah, aku contohkan nih, misal seperti ini. Nah, seperti ini. Ini karena belum diputus di sini ya, jadi masih ada sisa dari sini ya. Ini kalau contoh kok susah ya. Jadi misalnya kayak gini deh. Nah, ini garisnya kelihatan gak ya? Aku hilangin dulu deh fotonya. Nah, jadinya masih kayak gini. Kalau kita klik, otomatis di sininya masih melengkung. Solusinya kita bisa tekan Alt, terus klik di sini. Kalau kita nggak tekan Alt, icon yang kecil itu nggak ada ya. Jadinya minus kayak gini. Tapi kalau kita tekan Alt, nanti jadinya kayak ada sudutnya gitu. Terus kita klik. Nah, terus udah keputus, bisa dilanjut tracingnya gitu. Oke, satu kasus udah selesai. Kita lanjut ke kasus selanjutnya. Cara memperbaiki pencahayan biar rata gimana biar nggak overexposure dan underexposure, tapi format file JPG. Oke, kita lihat dulu fotonya. Kalau format JPG menurutku agak susah sih ya. Kenapa agak susah? Karena kalau format JPG itu udah dikompresi teman-teman. Kecuali misal kita foto menggunakan format RAW, itu masih bisa diakalin. Kalau format JPG pastinya nggak sekompleks atau nggak sebagus yang RAW ya. Ini aku contohkan dulu. Kalau di RAW, kalau format RAW kita bisa pakai yang namanya kamera RAW filter. Nah ini kamera RAW filter. Tapi kalau JPG itu kurang lebih sama nanti hasilnya. Jadi tinggal mainan kontras. Dan misalnya seperti ini, kita duplicate dulu fotonya untuk jaga-jaga. Terus kita mainkan yang namanya burn tool. Nah, bagusnya sini diseleksi dulu ya orangnya, biar nggak kemana-mana gitu seleksinya. Terus untuk yang bagian sini kita pakainya dodge tool untuk lebih menambahkan cahayanya gitu. Kita gedein lagi exposure-nya. Oke, pasti hasilnya nggak sebagus kalau kita pakai format RAW ya. Karena kalau di format JPG ya udah susah gitu.
Oke, kurang lebihnya kayak gini ya tekniknya. Kita bisa manfaatin yang namanya dodge tool dan juga burn tool. Nah, kalau didetailkan lagi, menurutku bisa lebih baik sih, tapi ini hanya contoh aja gitu ya. Oke, 2 kasus ya, kurang lebihnya kayak gitulah. Terus lanjut lagi, Bang, download foto HD selain Pixabay. Ini masuknya mungkin bukan teknikal, tapi aku udah ada beberapa saran sih ya, dan aku udah posting di Instagram tuh mengenai download foto HD selain di Pixabay, kayak misalnya ada di Freepik yang gratisan juga ada, terus di Unsplash, terus di Adobe Stock juga ada, dan sebagainya. Di Reels aku udah bikin tutorialnya. Barangkali ada yang sudah berpengalaman di percetakan. Ini kan kertas A3, aku masukin 6 desain stiker yang mau dicetak. Emang harus manual kita pasin posisinya satu-satu? Ada cara lain, tinggal kita load gambarnya otomatis tertata kotak gitu. Bentar ya, kita coba lihat fotonya. Oke, misal kita masukinnya satu per satu di Adobe Photoshop, memang harus manual ya. Memang harus manual. Kalau pengen yang otomatis, mungkin di Corel Draw bisa sih ya. Karena di Corel Draw itu cocok banget buat kebutuhan percetakan. Ada beberapa fitur, tapi aku juga kurang paham sih kalau Corel Draw. Mungkin bisa dicoba. Oke, ini bukan teknikal. Ini pakai pen tab, skip. Oke, skip. Setiap kali pakai Photoshop beberapa menit kemudian langsung nge-freeze Photoshopnya. Ada yang tahu nggak cara ngatasinya biar nggak not responding terus? Oke, kita coba lihat speknya berapa. Kok buram ya gambarnya? Speknya 8 GB dan untuk ukuran Photoshop atau dokumennya ini udah nggak kegedean sih ya. Mungkin dari Windows-nya ya. Kalau yang ini tuh mungkin dari versi Windows-nya belum diupdate, atau ada beberapa pelengkap kayak misalnya NetFramework, kemudian Microsoft Redis 3D, apa sih namanya, pokoknya yang pelengkap gitu ya. Mungkin itunya ada yang belum lengkap. Dan untuk settingan di Adobe Photoshop tuh, misal udah ada VGA-nya, kita bisa mengaturnya juga di performance. Pastikan udah dinaikin ya di sininya tuh. Udah dinaikin dan centang bagian ininya. Use graphic processor. Kalau misal tetap, ya mungkin karena download filenya di mana nih Photoshopnya gitu. Bisa dicoba. Oke, lanjut ya. Cara buat spanduk agar tidak pecah tapi ukurannya kecil gimana ya Bang? Maaf pemula. Oke, untuk bikin spanduk di Adobe Photoshop, terus ukuran dokumennya kecil, kita bisa menggunakan skala. Contohnya ya, misal aku pengen bikin banner gitu, ukuran 5 meter kali 3 meter lah ya. Contohnya, kita ganti ke cm. Nah, kalau 5 meter kan itu sama dengan 500 cm. Kita isi aja ke 50 cm nya teman-teman. Terus yang ininya kita isi ke 30. Untuk resolusinya ini bisa kita ubah nanti tergantung dari ukurannya gitu. Kita klik create dulu. Dan untuk resolusinya, untuk mengatur tepatnya itu seberapa, kita bisa ke image, kemudian image size, dan ini kan masih 15 MB ya. Untuk ukuran spanduk atau yang gede-gede gitu, di 100 MB aja udah cukup, udah kegedean malah ya, mungkin ke 90 lah ya. Nah, untuk mengubah ini kita bisa menaikkan resolusinya di sini. Ini kita ubah ke cm dulu. Resolusinya misal kita naikkan lagi ke 200 ya. 26 masih kurang.
300 masih kurang. Nah 400 ini masih udah kegedean ya, kita ke 370. Nah di 370 resolusinya ini udah cukup teman-teman. Untuk ngedit itu nggak terlalu berat dan nggak terlalu gede gitu, kecuali misal udah diekspor ke PDF itu nanti jadi gede. Tapi aku selalu menggunakan teknik ini ketika ada kebutuhan untuk cetak banner ukuran gede gitu ya. Satu warna kenapa ukurannya 19,6 MB? Sayang banget ya, ini ukuran fotonya buram, jadi aku nggak bisa ngelihat ukurannya berapa. Kalau gede enggaknya itu tergantung dari tadi ya resolusi, kemudian ukuran dokumennya itu berapa gitu. Kenapa kursornya nggak pas di titiknya, nggak on point? Coba kita lihat. Oh iya iya ya. Oh ini menggunakan Apple ya. Mac, menggunakan Mac ya. Kalau menggunakan Mac, aku mohon maaf kurang begitu paham karena aku juga belum pernah pakainya. Kemungkinan ini ada kaitannya sih ya dengan settingan-settingan di Mac-nya. Jadi untuk kasus kali ini aku skip aja karena aku nggak pakai Mac, aku pakainya Windows. Gimana cara mewarnai brush? Soalnya saya nggak tahu warnanya selalu putih kalau aku pakai brush. Oke, untuk mewarnai pakai brush ada beberapa cara ya. Yang pertama kita bisa pilih terlebih dahulu dari sini warnanya. Kemudian bisa pilih warna merah dan B di layar baru ya. Jangan di layar yang di bawahnya, kita bikin layar baru aja, kemudian brush. Ini udah jadi warna merah. Terus misal pengen ngubah warna merah ini ke warna yang lain, kita bisa aktifkan yang namanya blending option. Jadi double klik nih di sininya. Terus pakai yang namanya color overlay. Nah, di sini bisa diubah juga tuh warnanya. Atau bisa juga pakai gradient overlay. Nah, tergantung kebutuhannya aja sih ya. Intinya sih bisa dari awal atau di akhiran gitu untuk mewarnai brush. Dan misal ada beberapa brush yang ingin diwarnain, kita bikin layer baru lagi, kemudian bikin brush lagi gitu. Nanti warnanya bisa diubah lagi dengan cara yang tadi gitu ya. Oke, ini skip ya, bukan technical. Apa nih? Layer udah lengkap, tapi pas dikasih ke kliennya komplain malah hasilnya kayak belum jadi. Gambar 1 desain yang harusnya, gambar 2 desain hasil komplain dari klien. Oke, ini yang hasil jadinya, dan ini pas dikirim ke klien PSD-nya ya mungkin ya. Nah, ada beberapa kemungkinan kalau misal kayak gini. Yang pertama, itu filenya belum terembed gitu ya. Jadi filenya masih berkaitan dengan file yang ada di folder gitu. Solusinya tinggal di-linkkan aja sih. Atau coba ekspor ke format lain. Kayak misalnya coba format PSB atau format-format lainnya gitu yang bisa dibuka di Adobe Photoshop. Oke, terus ini kenapa ya setiap buka gambar jadi kuning? Coba gimana? Oh, langsung klik kuning gitu ya. Ini formatnya apa nih? Ini karena nggak pakai Photoshop, jadi aku nggak tahu. Biasanya ini tuh masih file dari DSLR. Ya, ini file masih dari DSLR. Perlu ada loading dulu gitu ya untuk menampilkan foto yang sebenarnya gitu. Ya, tinggal dimasukin ke Adobe Photoshop aja sih kalau yang ini ya, terus diperbaiki warnanya. Oke, lanjut. JPG dari Wak, kenapa nggak bisa dimasukin ke PS? Coba.
Aku matiin soundnya. Oke, ini bisa. Mana nih yang nggak bisanya? Mana nih? JPG dari kenapa nggak bisa dimasukin ke PS tapi videonya nggak masuk ke pertanyaan ya? Nah, kalau misal kayak gini, kita bisa pakai yang namanya format factory, teman-teman ya. Misal aku coba cari dulu gambar ya yang dari WA. Nah, misalnya gambar mana ya? Aku blur dulu ya. Oke, misalnya gambar yang ini buat contoh aja ya. Terus download ke dokumen ya, terus kita masukkan dari sini dokumen dan kita tarik langsung ke Adobe Photoshop-nya. Oh, ini udah bisa ya. Udah bisa nih. Biasanya nggak bisa ya, aku juga sering ngalamin. Nah, misal kamu pas nyoba nggak bisa convert dulu, klik kanan, kemudian format factory dan ubah ke JPG gitu intinya. Di sini, terus klik OK start. Nanti masukin lagi, itu bisa. Ini lagi bisa soalnya, jadi nggak bisa dicontohin langsung. Oke ya. Kalian bikin refleksi gitu bisa nggak ya di Photoshop? Kalau misal bisa, keyword tutorialnya apa? Nah, untuk refleksi seperti ini bisa kok di Adobe Photoshop. Contohnya ya, aku masukin lagi fotonya. Harus cari nih foto yang pasnya gimana gitu. Kita coba cari dulu. Yang mana nih? Yang ini coba ya. Kita balik aja fotonya. Nah, jadi refleksinya tuh nanti ke bawah. Kita Ctrl J lagi dan klik kanan, flip vertikal. Seperti ini. Terus kita potong bagian sininya. Seperti ini ya, misalnya segini. Terus kita hapus. Terus Ctrl D untuk menghilangkan semut berjalannya dan geser ke bawah. Biar kelihatan, aku kecilkan lagi aja misalnya segini ya, kayak gini. Terus untuk backgroundnya aku kasih hitam dulu aja ya. Nah, tinggal dikasih efek blur. Untuk efek blurnya, kalau kita lihat di sini kan blurnya vertikal gitu, horizontal ya, agak-agak horizontal seperti itu. Kita ke filter, kemudian blur dan pilih motion blur. Terus kita ubah angle-nya ke samping seperti ini. Terus kita kecilkan nih distance-nya ya, biar nggak terlalu kasar. Nah, seperti ini. Terus kita tinggal rapihkan aja nih, contohnya kayak misalnya ini kan ada garis putihnya ya. Kita bisa aktifkan masking, terus diperhalus lah intinya kayak gini. Oke, terus karena ini bayangan, otomatis kan gambarnya agak gelap harusnya ya. Kita bisa tambahkan efek brightness and contrast dan aktifkan clipping mask-nya, kemudian turunkan brightness-nya. Seperti ini. Nah, ini tadi habis di masking, jadi kita rapihkan dulu aja. Nah, seperti ini. Intinya bisa ya pakai yang namanya motion blur. Motion blur tulisannya. Ini tinggal dipas-pasin aja. Oke, kurang lebih seperti ini. Misal kita pengen bikin yang agak-agak motion gitu caranya. Oke, satu lagi ya. Ini udah berapa menit nih? Saya pakai Photoshop
sisi 2020, tapi pas edit file ukuran 600 cm kali 200 cm, soalnya mau cetak banner ukuran 3 kali cm itu ngelagnya minta ampun. Kira-kira yang salah di settingan ukuran device atau aplikasi Photoshopnya. Oke, ini caranya udah aku jelasin yang tadi, yang di awal ya. Bisa kecilkan ukurannya pakai skala gitu ya. Terus yang dinaikin itu resolusinya. Bisa dicoba, ini sama. Oke, kita lanjut. Nge-freeze, oke, kurang lebih kayak tadi ya, udah. Seleksi rambut gimana caranya? Pakai tool apa aja? Untuk seleksi rambut, aku punya sedikit ini ya, sedikit informasi, atau mungkin tepatnya itu pilihan aja gitu. Nah, untuk seleksi rambut itu tergantung dari backgroundnya. Kalau background seperti ini kan backgroundnya hampir sama ya dengan warna rambut. Ini agak susah, dan kalau dipaksa pun bisa aja ada beberapa cara. Kayak misal kita pakai brush rambut, terus mewarnai brush itu dengan warna yang sama. Atau pilihan lainnya, kita bisa minta foto lagi, foto yang lain gitu kalau ada. Kalau nggak ada ya udah harus dipaksa gitu, harus pakai brush rambut. Bisa dibikin kayak gitu. Mungkin aku bikin video cara membuat rambut di video selanjutnya, karena cukup panjang, kita harus mencari contoh fotonya seperti apa, kemudian cari brushnya juga harus cocok-cocokan, harus cari dulu di Google yang kayak gimana modelnya, cukup panjang videonya. Oke. Kali aja ada yang bisa bantuin hapus background itemnya. 5K pulsa. Oke, kita coba ya, tapi nggak usah 5K pulsa lah. Ini buat tutorial aja dan bisa dicoba. Kita hapus background itemnya, dan untuk menyeleksi objek warna tertentu ya, maksudnya warna tertentu, ada beberapa cara teman-teman. Kita bisa balikkan ke warna putih dulu seperti ini dengan cara Ctrl I ya, Ctrl I kayak gini. Terus kita bisa, atau nggak usah di Ctrl I juga bisa ya, terus ke mana, ke apa namanya, ke select, kemudian color range, dan pilih warna hitam seperti ini. Kemudian klik OK, terus aktifkan maskingnya. Kita coba, kebalik ya, kebalik, ini yang hilang malah yang putihnya. Setelah ini kita bisa Ctrl Shift I, baru kita aktifkan maskingnya. Terus kita bisa tambahkan warna lain. Nah, seperti ini, misalnya ganti ke warna merah ya, warna merah. Kalau sudah seperti ini kan nggak rapih jadinya ya. Kita bisa tambahkan brush warna putih. Seperti ini. Kalau resolusinya gede, kita nggak usah bikin brush ya. Ini karena aku langsung download dari Facebook, otomatis resolusinya itu kecil dan banyak pixel yang lebih kelihatan gitu. Untuk warna merah ya, kita brush pakai warna merah seperti ini. Ini ubah ya ke warna hitam. Nah gitu ya, caranya bisa kayak gitulah, bisa dicoba. Asalkan resolusinya bagus, itu bisa bersih gitu. Oke, mungkin video kali ini di part 1 segitu aja kasus-kasus yang bisa aku jawab di grup Photoshop Indonesia. Kalau misal ada respon positif dari video ini, mungkin aku bakal bikin di part-part selanjutnya ya. Dan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.